Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah sampai di pertemuan keempat mata kuliah matematika komputasi lanjutan. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai himpunan atau set. Itu adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, kemudian kita bahas juga bagaimana sifat-sifat daripada himpunan itu, kemudian jenis-jenis himpunan dan operasi-operasi pada himpunan, kemudian sampai dengan cara menyajikan himpunan. Nah, kalau dalam dunia komputasi itu penerapan konsep himpunan ini yaitu pada pembentukan database. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sebenarnya masih melanjutkan pembahasan himpunan itu, yaitu kita akan masuk ke fungsi. Nah, jadi nanti akan kita lihat bagaimana pengertian daripada fungsi tersebut, kemudian nanti jenis-jenisnya seperti apa. Nah, yang pertama kita lihat adalah pengertiannya dulu. Jadi pengertian fungsi itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke fungsi, kita di matematika mengenal istilah yang namanya relasi. Nah, relasi atau hubungan. Nah, kalau misalkan ada dua buah himpunan tak kosong, yaitu himpunan A dan B, kemudian elemen pada himpunan A dapat dihubungkan dengan elemen pada himpunan B, maka hubungan atau aturan ini dinamakan relasi. Nah, nanti kemudian ada relasi yang khusus. Nah, itu relasi yang khusus yaitu relasi yang mengaitkan setiap elemen A dengan tepat satu. Jadi di sini ada kata kunci tepat satu elemen B. Nah, itulah yang disebut sebagai fungsi. Nah, fungsi daripada himpunan A ke B itu dituliskan dalam bentuk seperti ini, F, kemudian titik 2 A, kemudian ada tanda panah dan B. Nah, di mana nantinya yang A-nya ini himpunan A ini disebut sebagai daerah asal atau domain, disingkat DF, kemudian B-nya itu disebut sebagai kawan atau kodomain. Nah, selanjutnya setiap elemen daripada A, misalkan A kecil itu elemen daripada himpunan A, itu disebut sebagai prabayangan atau pre-image dari B, dan FA elemen B disebut sebagai bayangan atau image dari A. Nah, himpunan RF itu disebut sebagai daerah hasil atau range. Nah, ini ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan apa yang dinamakan sebagai fungsi tersebut. Kita lihat di sini ada diagram panah seperti ini. Nah, yang pertama ini itu menyatakan sebuah fungsi. Nah, kita lihat dari definisi fungsi tadi bahwa relasi yang mengaitkan setiap elemen A dengan tepat satu elemen B. Nah, kalau kita lihat dari arah panah ini, maka setiap elemen A itu dikaitkan dengan tepat satu elemen B. Nah, misalkan yang ini dikaitkan ke sini, yang ini dikaitkan ke sini, yang ini dikaitkan ke sini. Nah, sekarang kita lihat yang gambar yang berikutnya ini. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena sesuai dengan definisi fungsi tadi, bahwa setiap elemen A itu dikaitkan dengan tepat satu. Sedangkan di sini ada salah satu elemen A yang dikaitkan dengan dua elemen pada himpunan B. Elemen yang berbeda pada himpunan B. Maka ini tidak termasuk fungsi.
sebab ada elemen A yang mempunyai istilahnya 2 kawan. Kemudian yang ketiga ini juga bukan fungsi, karena tadi sesuai dengan definisi, setiap elemen A itu harus dikaitkan dengan tepat satu elemen B. Nah, jadi di A-nya tidak boleh ada elemen yang tidak dikaitkan atau tidak mempunyai kawan. Nah, maka ini tidak termasuk fungsi. Nah, seperti itu kira-kira ilustrasinya. Jadi kalau kita mengatakan sebuah fungsi itu yang dia cirinya adalah seperti yang pertama ini. Nah, kalau nanti memang misalkan di B-nya ini ada yang tidak punya pasangan di A, itu tidak masalah. Yang penting setiap elemen A harus punya pasangan di B-nya. Oke, nah untuk lebih mudah memahami definisi fungsi, pahami dua aturan ini. Jadi ini kuncinya untuk menyatakan sebuah fungsi itu. Setiap elemen himpunan A harus habis terkait dengan elemen himpunan B. Nah, kalau seperti contoh ini tadi, ada salah satu elemen A yang tidak terkait dengan elemen himpunan B, makanya itu bukan sebuah fungsi. Kemudian yang kedua, itu tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Jadi setiap elemen A itu harus dikaitkan dengan tepat satu elemen B. Nah, kalau seperti ini, elemen A itu punya 2 pasangan atau kawannya di B. Ini bukan sebuah fungsi, tapi ini adalah relasi. Nah, baik. Kemudian kita lihat contoh. Di sini ada diberikan himpunan A, X, Y, Z, dan himpunan B 1,2. Didefinisikan suatu fungsi F, yaitu A tanda panah B, itu artinya bisa juga dibaca A dipetakan ke B, yaitu X dipetakan ke 1, kemudian Y dipetakan ke 2, Z dipetakan ke 1. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk Fx sama dengan 1, Fy sama dengan 2, Fz sama dengan 1. Dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa image dari X adalah 1, nah, atau X adalah pre-image dari 1. Dan range-nya itu adalah 1,2. Jadi yang merupakan daerah hasilnya itu adalah 1. Di sini ada 1, ada 1, kemudian ada 2. Jadi 1 dan 2. Oke, kemudian cara menyajikan fungsi. Fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Seperti ini, yang pertama itu himpunan pasangan terurut. Contoh, misal pada relasi. Jadi biasanya relasi itu dinyatakan dalam pasangan terurut. Nah, karena fungsi ini merupakan relasi juga, tapi relasi khusus, maka bisa juga kita nyatakan dalam bentuk pasangan terurut seperti ini. Kemudian untuk bentuk yang berikutnya itu bisa dalam bentuk formulasi pengisian nilai atau assignment. Nah, ini yang sering kita jumpai pada rumus-rumus di matematika. Jadi untuk menyatakan sebuah fungsi biasanya kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, fx, f dalam kurung x sama dengan misalkan 2x plus 10, x sama dengan x kuadrat, x sama dengan 1 per x. Nah, itu untuk formula pengisian nilai atau dalam bentuk rumus. Kemudian dalam bentuk kata-kata bisa juga f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk kode program atau source code. Jadi kalian pasti sudah familiar dengan bentuk-bentuk coding seperti ini ya. Atau fungsi menghitung x mutlak, nilai x mutlak misalkan. Nah, fungsinya absolute, jadi x integer, kemudian integer dimulai jika x lebih kecil daripada 0, kemudian absolute sama dengan minus x, lainnya else-nya kalau absolute-nya sama dengan x n. Nah, ini kode program sederhana ya, untuk menghitung atau menentukan nilai daripada nilai mutlak dari x. Nah, itu cara menyajikan fungsi. Kemudian kita lihat contoh. Nah, diberikan relasi, jadi dalam bentuk relasi tadi pasangan terurut, bentuknya adalah 1, U,
kemudian 2, V, 3, W, di mana yang A nya itu anggotanya 1, 2, 3, B itu U, V, W. Apakah F ini merupakan fungsi? Kita akan cek dulu. Kita cek dulu relasi fungsi dengan melihat misalkan ketika F1 itu sama dengan U, sesuai dengan ini, kemudian F2 sama dengan V, F3 sama dengan W. Nah, daerah asalnya adalah A, daerah hasilnya adalah B. Kemudian range-nya atau daerah hasil dari F adalah U, V, W, itu dalam hal ini sama dengan himpunan B. Nah, kalau kita lihat pasangan ini tidak ada semua anggota A itu punya pasangan di B, dan tidak ada satu anggota A punya dua pasangan yang berbeda di B, maka ini dinyatakan sebagai fungsi. Nah, kemudian yang contoh berikutnya ini diberikan relasi F 1, U, 2, U, 3, V dari A 1,2,3 ke B, U, V, W. Apakah F merupakan fungsi? Jawabnya adalah fungsi. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat dari pasangan ini, meskipun U ini merupakan bayangan dari dua elemen A, kemudian karena sesuai dengan definisinya tadi, bahwa setiap elemen A dipasangkan dengan tepat satu elemen B. Nah, jadi 1 dengan U, 2 dengan U. Nah, tidak ada yang misalkan 1 dengan U, kemudian 1 dengan V. Nah, itu yang merupakan relasi, bukan fungsi. Tapi kalau ini memungkinkan untuk satu elemen di B itu merupakan bayangan dari dua elemen di A. Nah, seperti itu ya. Daerah asalnya A, kemudian daerah asalnya B, range-nya adalah cuman U dengan V saja, walaupun anggota B ini ada 3 sebenarnya. Nah, tapi yang merupakan daerah hasil atau range itu adalah U dengan V saja. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh. Ada relasi seperti ini, 1, U, 2, V, 3, W. A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya U, V, W. Apakah merupakan fungsi? Nah, untuk yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan definisi fungsi tadi di awal. Semua elemen A itu harus punya bayangan di B. Sedangkan ini ada salah satu, yaitu 4 ini, tidak punya bayangan di B. Maka ini bukan merupakan fungsi. Kemudian contoh yang lainnya, ada relasi 1, U, 1, V, 2, V, 3, W, A-nya 1,2, 1,2,3, kemudian B-nya U, V, dan W. Ini apakah merupakan fungsi? Nah, ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena satu ini punya dua bayangan di B, yaitu satu ke U, kemudian satu ke V. Jadi tidak memenuhi definisi daripada fungsi tadi. Oke, kemudian kita lihat jenis-jenis fungsi. Ada 3 macam. Yang pertama itu ada fungsi 1 ke 1 atau one to one atau injektif. Suatu fungsi dikatakan fungsi injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, jadi bentuknya dalam bentuk diagram kira-kira seperti ini. A ke 1, B ke 3, C ke 5, D ke 2. Masing-masing punya bayangan masing-masing. Nah, itu yang dinamakan fungsi 1 ke 1. Nah, ini ada contoh. Misalkan relasinya 1, W, 2, U, 3, V. Yang A-nya itu adalah 1,2,3, kemudian B-nya U, V, W, X. Apakah merupakan fungsi injektif atau 1 ke 1? Nah, jawabannya adalah iya.
Ya, itu adalah fungsi satu ke satu karena punya masing-masing bayangan pada elemen B, elemen himpunan B. Tidak ada yang seperti contoh yang sebelumnya, misalkan A ke 1, kemudian B juga ke 1. Nah, itu bukan fungsi 1 ke 1. Kemudian contoh yang ini 1, U relasinya 2, nah ini bukan fungsi injektif karena ada yang satu elemen di B itu merupakan bayangan dari dua elemen di A. Nah, itu sama-sama U ya. Jadi dia bukan fungsi 1 ke 1. Nah, kemudian misalkan fungsi yaitu fungsi bilangan bulat, dipetakan ke bilangan bulat, ada rumus seperti ini, x sama dengan kuadrat 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Nah, kita cek ketika kita masukkan nilai, misalkan ke sini dan 1 ke sini, 1 kuadrat tambah 1 2. Nah, ada lagi nggak nilai yang x itu yang menghasilkan hasilnya 2 juga. Nah, kalau kita lihat dari sini, kuadrat itu dia punya untuk nilai mutlaknya itu sama ya, walaupun tandanya berbeda. Karena kuadrat itu jadi akarnya itu adalah plus minus. Berarti untuk anggota di himpunan yang satunya itu misalkan 2, maka hasilnya 5. Kemudian minus 2 juga 5. Nah, itu. Padahal minus 2 itu tidak sama dengan 2, tapi dia punya bayangan yang sama. Nah, ini dia tidak 1 ke 1 ya. Oke, kemudian ada lagi jenis fungsi yang lainnya yaitu fungsi surjektif atau unto lainnya atau fungsi pada. Nah, yang dikatakan surjektif itu ketika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah atau range dari F. Nah, itu ya. Yang disebut dengan fungsi pada. Jadi tidak ada satupun elemen di B ini yang bukan merupakan bayangan dari himpunan elemen pada himpunan A. Nah, itu dikatakan fungsi pada atau fungsi unto ya. Ini kita lihat contoh 1U, 2U, 3V. Nah, apakah merupakan fungsi surjektif? Sedangkan elemen A itu 1, 2, 3, elemen B itu U, V, W. Jadi elemen B itu ada 3 sebenarnya, tapi yang merupakan daerah hasil itu cuma U dengan V, W-nya tidak. Berarti ini bukan fungsi pada ya. Karena W tidak termasuk jelajah atau range dari F. Jadi fungsi surjektif tadi itu semua elemen di B harus merupakan bayangan dari elemen di A. Kemudian yang contoh berikutnya ini 1, W fungsinya 2, U, 3, V dengan masing-masing anggota himpunannya A itu 1, 2, 3, B itu U, V, W. Apakah merupakan fungsi pada? Ya, fungsi pada. Ya, fungsi pada. Fungsi untuk. Karena semua anggota B itu ada 3, U, V, W, dan semuanya merupakan jelajah dari F. Maka itu dikatakan fungsi pada. Oke, kemudian contoh yang ini sama dengan yang tadi. Bilangan bulat dipetakan ke bilangan bulat. Apakah fx kuadrat merupakan fungsi pada? Bukan, karena tadi sudah kita lihat di contoh yang sebelumnya itu ada dua elemen A itu punya punya bayangan yang sama di B, dan kemudian kalau kita lihat hasilnya ini adalah misalkan di sini kita masukkan 1 dia jadi 2, kita masukkan 2 dia jadi 5. Nah, ada bilangan-bilangan yang bukan merupakan jelajah dari F ya. Kalau di sini bilangan bulat harusnya bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalau kita
menggunakan fungsinya seperti ini rumusnya, maka ketika kita masukkan 0 dia 1, ketika masukkan 1 dia 2, ketika kita masukkan 2 dia 5. Nah, 3, 4-nya itu bukan merupakan bayangan dari elemen di A. Maka ini bukan fungsi pada Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu atau istilahnya bijektif tadi, bijection, jika dia merupakan fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada. Nah, ini kita lihat contoh ini 1, U, 2, V, 3, V. Apakah ini merupakan fungsi bijektif? A-nya 1, 2, 3, B-nya U, V, W. Nah, ini merupakan fungsi bijektif atau berkoresponden satu ke satu. Karena dia fungsi satu ke satu, kemudian dia juga fungsi pada. Satu ke satu itu tadi setiap elemen A punya masing-masing bayangan di B, tidak ada yang sama. Bayangannya di B tidak yang sama, 1 dengan U, 2 dengan W, 3 dengan V. Dan kemudian dia juga fungsi pada, karena semua elemen B itu merupakan bayangan dari A. Nah, maka ini dinamakan fungsi bijektif atau fungsi berkoresponden satu ke satu. Nah, ini kita lihat lagi ilustrasi berapa fungsi, bentuk fungsi dalam bentuk diagram panah ini. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi yang mana apakah dia termasuk fungsi satu ke satu, apakah dia fungsi pada, apakah dia bijeksi, apakah dia bukan fungsi. Nah, itu dari yang contoh-contoh sebelumnya tadi yang sudah kita lihat itu kita bisa menentukan. Nah, yang ini bukan fungsi satu ke satu. Ini bukan fungsi pada karena ada elemen ini yang tidak merupakan bayangan dari elemen A. Tapi dia fungsi satu ke satu. Karena setiap elemen A punya masing-masing bayangan di B. Kemudian ini fungsi pada, tapi bukan fungsi satu ke satu karena ada yang dengan D ini punya bayangan yang sama. Nah, yang ini fungsi satu ke satu maupun pada atau fungsi bijeksi. Semua B. Nah, ini maaf, ini bukan fungsi satu ke satu maupun pada. Kenapa? Karena ada yang dua seperti ini, bukan satu ke satu. Kemudian bukan pada karena ada elemen yang tidak bukan merupakan bayangan dari A. Nah, itu ya. Kemudian yang ini bukan fungsi karena ada yang bentuk seperti ini adalah relasi. Oke. Nah, kemudian inverse fungsi itu adalah balikan ya. Atau balikan. Jadi kalau misalkan yang punya inverse ini adalah fungsi yang bijektif. Fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka dia punya balikan. Jadi tidak semua fungsi itu mempunyai balikan. Nah, hanya yang berkoresponden satu ke satu saja yang punya balikan. Nah, kita melambangkannya dengan lambang pangkat -1 seperti ini. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka inverse-nya itu adalah inverse dari fungsi itu adalah A. Jadi terhadap B ini sama dengan A jika FA sama dengan B. Nah, jadi kalau FA itu sama dengan B, maka inverse-nya itu kalau kita kembalikan lagi, kita balik. Nah, B itu merupakan kalau kita inverse-kan hasilnya adalah A. Nah, jadi fungsi yang berkoresponden satu ke satu ini sering disebut fungsi yang invertible atau dapat dibalikkan karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Nah, sebuah fungsi dikatakan non invertible jika ia bukan fungsi yang berkoresponden satu ke satu karena fungsi balikannya tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi yang bisa dibalikan itu adalah fungsi yang
bijektif tadi, berkoresponden 1 ke 1. Oke, contoh. Nah, ini diberikan relasi F 1,U 2,W 3,V hanya 1, 2, 3, B-nya U, V, W. Apakah fungsi invertible? Nah, ya ini berkoresponden 1 ke 1, maka dia punya balikan ya. Nah, inverse-nya yaitu U itu 1, V itu 2, dan V itu 3 balikannya. Nah, jadi dia invertible. Kemudian kita lihat ada lagi contoh fx sama dengan x min 1, apakah dia bijektif atau berkoresponden 1 ke 1. Nah, ternyata ini adalah fungsi yang invertible juga ya. Misalkan fx sama dengan y, sehingga y itu sama dengan x minus 1, maka x sama dengan y plus 1. Nah, jadi inverse-nya adalah y plus 1 sama dengan x nya. Jadi inverse itu sama dengan y plus 1. Oke, nah itu. Kemudian kita lihat komposisi dua fungsi. Jadi komposisi ini dinotasikan dalam bentuk bulatan atau lingkaran seperti ini. Nah, definisinya adalah misalkan ada himpunan, misalkan G itu adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C, maka komposisinya itu adalah F lingkaran G ini, ya, atau fungsi dari A ke C yang didefinisikan dalam bentuk seperti ini. Jadi F lingkaran GA itu adalah F dalam kurung GA. Contoh, misalkan diberikan fungsi G 1U, 2U, kemudian 3V yang memetakan A 1,23, B, U, V, W, dan fungsi F, U, Y, Vx, kemudian Z, memetakan B, U, V, W ke C, X, Y, Z, tentukan fungsi komposisi dari A ke C. Nah, fungsi komposisinya adalah F lingkaran G-nya 1 ke U, U ke Y, maka 1Y, 2 ke U, U ke Y, maka 2Y, kemudian 3V, V ke X, maka 3X. Nah, inilah komposisinya. Nah, kemudian diberikan fungsi fx, x min 1, dan gx sama dengan y kuadrat plus 1. Tentukan komposisinya, F lingkaran G-nya, kemudian G lingkaran F-nya. Nah, sesuai dengan definisi tadi, ya, F lingkaran G dari A itu adalah F dalam kurung GA. Nah, jadi kalau F lingkaran G berarti FGX, fungsi GX kita masukkan ke fungsi F. Dapatlah X kuadrat. Oke, jadi FGX. Nah, kita tahu tadi GX-nya itu X kuadrat plus 1, maka F-nya itu adalah X min 1. Jadi kita gantikan X pada F ini dengan X kuadrat plus 1 ini, maka X kuadrat plus 1 dikurang 1, satunya habis, tinggal X kuadrat. Nah, kemudian kalau kita balik, dia tidak berlaku komutatif, ya. Jadi beda nilainya ketika F lingkaran G dengan G lingkaran F-nya. Nah, kalau G lingkaran Fx itu G Fx dalam kurung Fx, fungsi Fx kita masukkan ke fungsi G tadi. Jadi X pada G kita ganti dengan X minus 1, G itu X kuadrat, kita kuadratkan ini, X minus 1 kuadrat, ya, sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ya. Jadi ini kalau dikuadratkan jadi ini. Kuadrat min 2X plus 1 ditambah 1 karena fungsi Gx tadi adalah X kuadrat plus 1. X kuadrat kita ganti dengan ini. Masih ada plus 1 di sini. Dan tambah dengan 1. Maka hasilnya adalah
kuadrat min 2x plus 2. Oke, seperti itu komposisi. Kemudian ada beberapa fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi floor dan ceiling. Jadi fungsi floor ini dia membulatkan, lambangnya seperti ini ya. Floor itu lantai, nah ceiling itu yang atap ya, bagian atas. Nah, jadi kalau membulatkan ini kita bisa menggunakan dua jenis fungsi ini, bisa fungsi floor kemudian bisa fungsi ceiling. Nah, kalau fungsi floor, nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, artinya kita bulatkan ke bawah ya. Kalau dia fungsi ceiling kita bulatkan ke atas. Nah, ini ada contoh-contoh. 3,5 kalau pakai fungsi ceiling, fungsi floor, maaf, itu jadinya 3. 0,5 jadi 0. 4,8 jadi 4. Nah, itu tidak dilihat berapa koma di belakang komanya itu ya. Nah, kalau fungsi ceiling dia pembulatan ke atas. Nah, 3,5 jadi 4, 1, kemudian 4,8 jadi 5. Nah, seperti itu ya. Minus 0,5 bulatkan ke bawah jadi minus 1, min 3,5 jadi min 4. Min setengah dibulatkan ke atas jadi 0, min 3,5 dibulatkan ke atas jadi min 3. Nah, itu jadi ke angka yang, kalau ini ke yang lebih kecil ya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil, kalau yang tadi bilangan bulat terkecil yang lebih besar. Nah, ya. Oke, di dalam komputer itu ini contohnya. Kemudian fungsi yang berikutnya ada fungsi modulo. Nah, fungsi modulo ini biasanya itu digunakan untuk di kriptografi. Jadi untuk pada algoritma kriptografi itu untuk menyembunyikan pesan. Nah, biasanya menggunakan fungsi modulo ini cara matematisnya. Oke, jadi di fungsi modulo ini misalkan A adalah sembarangan bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Nah, kita menyimbolkannya seperti ini. A modulo M itu memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Nah, dimana nanti A mod M itu sama dengan R. Nah, R ini adalah sisa tadi. Jadi A mod M itu hasilnya adalah sisa pembagian daripada A dibagi dengan M. Nah, seperti itu. Operasi pembagian masih ingat? Jadi ketika kita membagikan bilangan-bilangan itu biasanya ada hasil, ada sisa. Nah, R ini adalah sisanya. Kemudian dia memenuhi persamaan ini. A itu adalah M dikalikan dengan suatu bilangan tertentu ditambah dengan R. Nah, syarat untuk R itu nilainya berada di antara 0 sampai M. Jadi, ini contoh-contohnya. 25 mod 7 sama dengan 4. 25 dibagi 7 itu adalah 3 ya. 3 sisa 4. Nah, seperti itu. 3 dikali 7 21. Kemudian ditambah 4 jadi 25. Nah, seperti itu. 15 mod 5 itu 0. Kemudian 3612 mod 45 sama dengan 12. 0 mod 5 sama dengan 5. Min 25 mod 7 sama dengan 3. Nah, karena min 25 itu adalah 7 dikali min 4 ditambah 3. Nah, jadi R-nya ini tidak boleh negatif ya. Karena range-nya itu antara 0 sampai M-nya. Jadi kalau sini A-nya minus 25, kemudian M-nya itu 7, maka R-nya adalah 3. Nah, jadi memenuhi persamaan ini, A itu sama dengan M-nya 7 ini. Nah, kemudian
dikalikan suatu bilangan tertentu, Q-nya itu ditambah 3. 3 itu R-nya. Atau bilangan pengali ini kita sesuaikan. Jadi 7 dikali minus 4 itu minus 28 ditambah 3 itu 25. Nah, yang jelas nilai R-nya itu tidak negatif karena di antara 0 R-nya itu 0 sampai M itu range-nya. Nah, nanti lebih jelasnya ini kita bahas lagi di teori bilangan ya. Jadi ada persamaan Euler nanti. Nah, ini persamaan Euler, memenuhi persamaan Euler itu. Jadi A mod M ini itu adalah sisa pembagian ya. Sisa pembagian. Nah, memenuhi persamaan ini. Oke, kemudian ada fungsi faktorial. Nah, ini mungkin sudah sering kita lihat ya. Ada lambang seperti ini, N pakai tanda seru. Itu menyatakan bahwa faktorial daripada N. Nah, dimulai dari 0. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk nilai N-nya lebih daripada 0, itu memenuhi persamaan seperti ini. Jadi misalkan 1 faktorial itu 1 ya. Kemudian kalau N-nya itu 2 faktorial, berarti sama dengan 2 dikali 1 ya. Sesuai dengan N-nya ini. Jadi berapa N-nya? Nah, kalau 2 berarti ini balik ya. 1 dikali 2 ya. Nah, kalau 3 faktorial berarti ini sebenarnya mengulang ya. Kalian pernah dapat itu di materi-materi mengenai kombinasi, permutasi biasanya. Nah, nanti kita ada juga nih di mata kuliah ini kita bahas juga kombinatorial itu. Nah, jadi kalau 3 faktorial 1 dikali 2 ini minus 1-nya 2 dikali N-nya itu 3 dan seterusnya. Oke, kemudian ada fungsi eksponensial A pangkat N. Nah, A pangkat N itu artinya kita mengalihkan A itu sebanyak N kali. Nah, ini N. Ini. Kalau untuk pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 itu nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian kalau untuk yang lebih besar daripada 0 berlaku yang ini tadi. Nah, ini ada sifat-sifat dari perpangkatan itu adalah kalau dia pangkat negatif itu sama dengan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, sama saja artinya kalau kita pindahkan ke atas pangkatnya ini jadi negatif. Oke, kemudian nah ini untuk pangkat negatif tadi. Kemudian ada fungsi logaritmik, fungsi logaritma. Bentuknya seperti ini. Kemudian nilai X-nya itu jika dan hanya jika X-nya sama dengan A pangkat Y. Nah, yang berikutnya fungsi rekursif. Fungsi itu dikatakan rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Nah, jadi termasuk fungsi rekursif itu adalah faktorial tadi. Mengacu pada dirinya sendiri. Dikalikan dengan nilai yang sebelumnya, dikalikan lagi. Nah, fungsi rekursif itu disusun oleh 2 bagian, ada bagian basisnya, nilai awal, kemudian
ada bagian recurrence-nya. Nah, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Jadi setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Jadi contohnya yang faktorial tadi itu adalah recursive, ya. Nah, n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Kemudian yang recurrence-nya untuk n lebih besar daripada 0, maka n faktorial itu adalah, nah ini ada dirinya sendiri, dikali n minus 1 faktorial. Oke, ini contohnya nilai faktorial itu. Nah, ini recurrence-nya. Ini kalau 5 faktorial, 5 dikali 4 faktorial, 4 faktorial, 4 dikali 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini nilai-nilainya. Masing-masing faktorial. Jadinya 5 faktorial sama dengan 120. Nah, kemudian ada lagi contoh-contoh fungsi rekursif yang lainnya. Nah, seperti ini. Ada fungsi Chebyshev. Ya. Seperti ini. Kemudian ada fungsi Fibonacci. Nah, ini. Fibonacci. Nanti dicari-cari lagi. Ya, ada deret Fibonacci namanya. Kemudian ada kaitannya dengan golden ratio. Kalian baca-baca itu. Jadi rekursifnya seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai selanjutnya itu menggunakan nilai sebelumnya. Itulah yang rekursif itu biasanya seperti itu. Nah, Fibonacci ini nanti kalian cari mengenai deret Fibonacci seperti apa. Nah, kalau untuk fungsi Fibonacci definisinya seperti ini. Jadi untuk n sama dengan 0, kemudian n sama dengan 1, 1. Nah, untuk yang selanjutnya maka berlakulah ini. Fungsi Fn-nya. Jadi kalau misalkan F2 yang dicari F2, maka nah itu nilainya adalah F2 dikurang 1 tambah F2 dikurang 2. Nah, inilah untuk menentukan nilai yang selanjutnya. Jadi kalau F dikurang 1 itu F1 ditambah F0. Maka F1 itu 1 ditambah F0 itu ini, N-nya 0 itu 0. Nah, jadi F2 itu sama dengan 1. Nah, kalau F3 berarti 3 dikurang 1, F2 ditambah 3 dikurang 2. Jadi F2 ditambah F1 dan seterusnya seperti itu. Nanti terbentuklah yang namanya deret Fibonacci. Nanti kalian cari itu. Jadi deretnya itu nanti 0, mulai dari 0, F0 kemudian 1. Nah, yang berikutnya ini 1 ini. F2 itu 1. F3 itu adalah F2 ditambah F1. Nah, F2 itu 1. Ini F21, kemudian F1 itu 1. Atau dari yang sebelumnya ini. Bilangan sebelumnya kita jumlahkan, dapatlah 2. Nah, kemudian untuk yang isi yang selanjutnya ini apa? 1 ditambah 2, 3. Dan seterusnya. Terbentuklah yang namanya deret Fibonacci nanti. Nah, nanti kalian cari deret Fibonacci itu apa. Kemudian ada yang namanya istilahnya golden ratio. Golden ratio itu ada juga yang mengatakan itu adalah
menunjukkan keberadaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di alam itu nanti semua komposisi benda-benda itu mengikuti pola-pola ini, pola golden ratio itu, kemudian ya mengikuti deret Fibonacci ini. Nah, nanti kalian cari itu ya. Oke. Nah, kemudian nanti coba dikerjakan. Ada latihan ini. Nah, ini ada Fibonacci. Hitunglah nilai untuk N5 dan N6. Nah, itu. Oke. Cari nanti mengenai deret Fibonacci ini. Ini sangat menarik sekali. Baik, untuk materi fungsi kita sampai sini. Jadi kalau fungsi ini banyak juga diterapkan di dunia komputasi, salah satunya di keamanan pesan ya, itu atau di kriptografi. Jadi bagaimana sifat fungsi balikan, inverse ya. Itu karena sebuah fungsi itu tadi sudah disebutkan yang punya inverse itu yang seperti apa. Nah, ketika kita menerapkan pada keamanan komputer, biasanya itu ada yang namanya kriptografi tadi untuk menyembunyikan pesan dengan kode-kode tertentu, algoritma tertentu. Nah, nanti ketika kita mau melihat kembali pesan itu, kita artinya kita mau membalikkan lagi ke semula. Nah, itulah penerapan dari fungsi inverse ya. Oke. Baik, untuk materinya sampai di sini. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.